Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi para pemirsa sekalian dan kita semuanya dari berbagai keburukan, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Pembahasan kita masih tentang ahkam al-janaiz, berkaitan dengan hukum-hukum pelaksanaan jenazah. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui putra beliau yang berada dalam keadaan sakaratul maut, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Maka ketika beliau melihat keadaan putranya Ibrahim yang berada dalam keadaan sakaratul maut, berlinanglah dua mata air Rasulullah SAW, berlinang air mata. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta ya Rasulullah?" Yani apakah engkau juga menangis, wahai Rasulullah? Faqala ya ibn Auf. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibn Auf, wahai putra Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya tangisan itu adalah rahmat. Thumma atba'aha bi ukhra." Faqal, kemudian beliau bertanya yang kedua kalinya, atau beliau mengucapkan kalimat tersebut bahwa innaha rahmah, sungguhnya itu adalah rahmat. Faqal, kemudian beliau Nabi SAW bersabda, innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu, sesungguhnya mata berlinangkan air mata dan hati merasa sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat yang menjadikan Rabb kami ridha. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami dan perpisahan kami darimu wahai Ibrahim benar-benar sedih. Nah, maka hadis ini telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau terhadap putranya, dan beliau sebagai manusia biasa, dalam arti sebagai seorang manusia yang juga memiliki rasa sedih, yang juga memiliki rasa keprihatinan. Maka Nabi alaihissalam menangis. Hati beliau berduka dengan wafatnya putra beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini bab yang berikutnya, bab 154. Babu al-kaffi an ma yara minal mayyiti min makruh. Babu al-kaff an ma yura minal mayyit
min makruhin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang menahan lisan dari berbicara atau membicarakan sesuatu yang dilihat yang ada pada mayat itu, yakni sesuatu yang tidak disenangi. Yang namanya manusia, bagaimanapun ada hal-hal yang tampak pada dirinya ketika seorang meninggal misalnya. Maka orang yang melihat aib atau cacat yang ada pada mayat tersebut diperintahkan untuk menahan lisannya dari menceritakan pada orang lain. Diperintahkan untuk menutupi aib dan cacat orang tersebut, yakni si mayat tersebut. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, hadis Abu Rafi'. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Rafi' Aslam Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Rafi' Aslam, dan beliau adalah maula, mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi." Barang siapa yang memandikan mayat lalu dia menutupi atas cacat dan aib yang ada pada mayat, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, niscaya Allah akan mengampuninya 40 kali. Rawahu Al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Wa qala sahihun ala syarti Muslimin. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, yakni dalam sanad hadis ini. Dan hadis ini tentu adalah hadis yang sahih sebagaimana diteliti oleh para ulama yang meneliti tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah, lalu dia melihat ada cacat pada jenazah tersebut, hal-hal yang tidak mungkin diomongkan ada pada mayat itu, kemudian dia menutupi. Jadi orang yang mandikan ini menutupi aib itu. Dia tidak menceritakan kepada siapapun. Fadilahnya adalah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 40 kali. Subhanallah. Suatu keutamaan yang besar yang diberikan Allah kepada orang yang mampu menutupi aib dan cacat yang dilihatnya pada mayat ketika dia memandikan mayat tersebut. Jadi di sini menunjukkan keutamaan orang yang memandikan jenazah dengan catatan dia memandikannya dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian juga dia menahan lisannya jika dia melihat sesuatu yang tidak patut diucapkan, tidak patut diceritakan pada orang lain, dia menutupi hal tersebut. Maka Allah mengampuninya 40 kali. Dan kita telah mengetahui tentang fadilah seorang yang menutupi aib seseorang. Dalam hadis-hadis yang banyak
Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini secara umum dalam kehidupan seorang muslim, dia melakukan sesuatu, kemudian kita menutup mulut, dalam arti tidak membuka aib orang itu, maka Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat kelak. Bahkan di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "La yasturu abdun abdan fid dunya." Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain fid dunya, di dunia ini, illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Subhanallah. Satu keutamaan yang besar. Setiap orang mempunyai aib. Setiap orang mempunyai cacat. Tidak ada manusia sempurna kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang mengetahui cacat dan aib seseorang, hendaknya dia menutupinya. Ya. Apalagi seorang telah meninggal, mungkin pada fisiknya ada sesuatu. Ketika dia tidak bisa menutupi yang ada pada dirinya karena dia seorang yang mati, seorang mayat, maka kewajiban orang yang hidup, apalagi yang memandikannya, untuk menutupi aib tersebut. Jadi itu fadilah dan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini memberikan sugesti kepada seorang, apalagi orang yang mengetahui tata cara memandikan jenazah, maka jangan dia zuhud dalam hal untuk mendapatkan fadilah ini. Karena ada sebagian orang yang dia punya ilmu, tahu tentang bagaimana memandikan jenazah, tetapi tidak mau melakukannya. Bahkan terkadang diberikan pada orang-orang yang tidak paham. Padahal memandikan jenazah dan menutupi aib yang ada pada jenazah itu, fadilahnya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengandung perintah dan anjuran untuk ikhlas di dalam memandikan jenazah. Tidak mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Tidak mengharapkan materi atau pujian di dunia ini ketika dia memandikan jenazah tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan seorang muslim, hayyan wa mayyitan. Baik ketika dia masih hidup maupun setelah meninggal, dia tetap memiliki kehormatan yang wajib untuk dijaga kehormatan tersebut. Ini keutamaan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babus salati 'alal mayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa' al-janaiz. Bab tentang mensolatkan mayat dan menghantarkannya ke kuburan sampai mayat itu dikuburkan. Juga bab ini menjelaskan tentang dimakruhkannya wanita menghantar jenazah ke kuburan.
Jadi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Yang menghantar jenazah adalah laki-laki. Adapun wanita, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, wa karahat ittiba'in nisa'il janaiz. Dan dimakruhkannya para wanita menghantarkan jenazah sampai ke kuburan. Hadisnya dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha. Barang siapa yang dia menghadiri suatu jenazah hingga jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka baginya pahala sebesar qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa yang mengikuti, menghadiri jenazah hingga jenazah itu dikuburkan, falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Qila, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa mal qiratan, bagaimana sih ukuran 2 qirat itu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab as-salat alal mayyit, ketika An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab tentang mensalatkan jenazah dan menghantarkannya sampai jenazah itu dikuburkan. Ini tentu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena dalam amalan-amalan kita sebagai seorang muslim, muslimah, ada yang bersifat fardu ain, yang setiap orang harus melaksanakannya, tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Dan ada fardu kifayah, yaitu suatu amal, jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka tidak wajib bagi sebagian yang lainnya. Tetapi kalau semua tidak mengerjakannya, maka semuanya dapat dosa. Itu namanya fardu kifayah. Contoh fardu ain lah sholat 5 waktu. Wajib bagi setiap orang dari umat ini, laki-laki dan wanita. Demikian pula puasa di bulan Ramadan, wajib ain bagi setiap orang muslim muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang lainnya dari amal-amal yang bersifat fardu ain. Adapun fardu kifayah contohnya adalah mengurus jenazah. Apabila seorang muslim meninggal, ada 4 hal yang wajib untuk dilaksanakan terhadap jenazah tersebut. Yang pertama dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Ini 4 hal yang wajib. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin, maka tidak ada kewajiban bagi sebagian yang lainnya untuk mengerjakannya. Ya. Tetapi seorang kalau misalnya dia menghantarkan jenazah itu, kemudian dia sholatkan jenazah, kemudian menghantarkan sampai ke kuburan, dia mendapat fadilah yang besar. Maka janganlah seorang kemudian menggampangkan fadilah ini.
Ya. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka setiap ada peluang yang baik untuk mengerjakan amal-amal kebajikan, ayolah, berbuatlah, beramallah. Sehingga kita memasuki amal kebaikan itu dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW telah mensyariatkan kepada kita amal-amal yang wajib dan amal-amal yang bersifat sunnah, yang bersifat anjuran, dan fadilahnya banyak, keutamaannya besar. Nah, seorang yang bisa mengerjakan amal-amal kebaikan itu, maka ini satu keutamaan, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah seorang itu pelit untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, walaupun mungkin sifatnya adalah anjuran, sifatnya adalah sunnah, artinya tidak wajib. Tapi sesuatu yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Sebagaimana sesuatu yang makruh kadang-kadang kita gampangkan. Padahal yang makruh itu bukan untuk dikerjakan. Ya. Ini yang harus kita fahami. Jadi yang sunnah bukan untuk ditinggalkan. Ya. Yang makruh bukan untuk dikerjakan. Kita berusaha untuk menghindar yang makruh itu. Kita berusaha untuk menghindar yang makruh. Di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan kepada kita keutamaan menghadiri orang yang meninggal. Jadi kita datang ikut mensolatkan, ikut menghantarkan sampai ke kuburan, dan ikut mendoakan orang yang meninggal tersebut. Kata beliau alaihi salatu wassalam, karena memang kondisi manusia itu kadang-kadang dia tidak bisa mengikuti semuanya. Yani ketika seorang meninggal, ada orang yang hanya bisa mungkin mensolatkannya, atau mungkin hanya datang takziah. Ketika mayat ada di satu rumah, dia mendengar ada orang meninggal, dia datangi untuk memberi, yani ikut takziah kepada orang yang meninggal, orang keluarga yang ditinggal mati, dan mendoakan orang yang meninggal itu. Kemudian mungkin ada suatu hal sehingga dia tidak bisa mengikuti mensolatkan dan menguburkan jenazah itu. Ada juga sebagian orang yang dia selain takziah mendatangi keluarga yang meninggal di saat mayat masih ada, juga dia mempunyai waktu untuk mensolatkan jenazah. Ya. Adapun menguburkannya mungkin ada suatu hal sehingga dia tidak bisa menguburkan atau ikut menghantarkan jenazah ke kuburan. Maka cukup sampai di mensolatkan jenazah itu. Tetapi ada orang juga yang dia bisa melakukan semuanya. Artinya dia takziah, dia mensolatkan, kemudian menghantarkan mayat itu sampai ke liang lahatnya, sampai ke kuburannya. Nah, ini masing-masing mempunyai fadilah, keutamaan. Kata Nabi SAW, orang yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolatkan dan dia mengikuti menyolatkan jenazah tersebut, bagi dia pahala 1 qirot. 1 qirot itu sama dengan 1 gunung yang besar. Nanti akan disebutkan pada riwayat-riwayat sesudah ini bahwa 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Nah, orang yang pernah pergi ke Madinah, juga pernah mungkin ziarah ke syuhada Uhud, dia bisa melihat betapa besarnya gunung Uhud itu. Gunung Uhud sangat panjang. Ya, itu gunung Uhud. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi intinya seorang yang menghantarkan yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolatkan,
Kemudian dia pulang, langsung pulang, tidak menghantarkan ke kuburan, dia mendapatkan 1 qirot. Dan barang siapa yang dia menghadiri jenazah, kemudian dia mensolatkannya, lalu kemudian dia menghantarkan sampai ke kuburan, maka dia mendapat 2 qirot. Ketika beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah 2 qirot itu? Kata beliau, ibarat 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Nah, hadis ini tentu memberikan kepada kita sugesti, dorongan untuk apa? Untuk menyaksikan orang yang meninggal. Ini menghadiri orang yang meninggal. Kalau ada meninggal saudara kita, famili kita, teman kita, ya, atau seorang muslim yang kita kenal, maka kita dianjurkan menghadiri jenazahnya. Ya. Meskipun tidak sampai menguburkannya, mungkin hanya sampai di musola, tempat disolatkannya jenazah, maka itu juga tidak mengapa. Jadi anjuran agar seorang muslim menghadiri jenazah. Dan menghadiri jenazah itu banyak hikmahnya. Di antara hikmah terbesar adalah seorang mengambil pelajaran dari al-maut, dari kematian. Bahwa setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu, ya, dengan kita menghantar atau menghadiri jenazah, ini kita mengambil pelajaran bahwa kita pun akan mati sebagaimana orang yang telah meninggal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadiri jenazah itu di antara hikmahnya adalah kita bisa mendoakan orang yang meninggal itu. Mendoakan orang yang meninggal tersebut. Seorang muslim, di antara hak muslim pada muslim yang lain, dia mendoakannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah yang meninggal, orang muslim yang hidup setelah saudara-saudara mereka yang meninggal, mereka mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu. Ya, dan mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Yani akan dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Mereka telah meninggal mendahului kami. Ya. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan dalam hati kami ghil, hasad, dengki kepada orang muslim. Ya. Jadi orang mukmin pada hakikatnya hatinya bersih kepada saudaranya. Ya. Hatinya bersih dari hasad dan dengki. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam doa yang dicontohkan oleh Al-Quran tersebut. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami hasad dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ini sifat seorang mukmin kepada saudaranya. Maka kita mendoakan, itu di antara hikmah ketika kita ziarah, ketika kita menghadiri jenazah, kita mengambil pelajaran tentang kematian. Yang kedua, kita mendoakan orang telah meninggal tersebut, semoga Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari mendatangi, menghadiri jenazah, kita bisa menghibur keluarga yang ditinggal mati. Karena kematian adalah musibah. Ya. Betul-betul seorang merasakan kehilangan sesuatu dalam kehidupannya.
Maka sebagai hak seorang muslim kepada saudaranya, ketika dia menghadiri jenazah itu, dia menghibur mereka yang ditinggal mati oleh si mayat. Kita bisa menasihati mereka untuk bersabar, untuk tabah, dan seterusnya. Jadi hikmahnya amat besar ketika kita menghadiri saudara kita yang meninggal. Kemudian bahwa di sini menjelaskan kepada kita tentang kalau ada orang meninggal, maka kita dianjurkan untuk datang ya ke rumah orang yang meninggal itu, menghibur mereka yang ditinggal mati, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang menghadiri jenazah sampai mensolatkannya. Dia mendapat satu pahala sebesar sebuah gunung yang besar. Kalau dia menghadiri jenazah itu sampai ke kuburan, mengikuti menguburkan jenazah itu, maka dia mendapatkan pahala yang 2 qirat, ibarat 2 gunung yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu, ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengikuti atau menghantar jenazah seorang muslim karena didorong oleh iman kepada Allah dan dia ingin mendapatkan ganjaran di sisi Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia menghadiri jenazah itu sampai jenazah itu disolatkan, wa yufragha min dafniha, bahkan sampai jenazah itu selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini, maka sungguhnya dia kalau kembali dari menguburkan jenazah itu, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Dia membawa pulang 2 qirat pahala. Kullu qiratin mithlu Uhudin, 1 qirat itu sama dengan gunung Uhud besarnya. Wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa yang hanya mensolatkan jenazah, thumma raja'a, kemudian dia kembali, dia balik, ya, qabla an tudfana, kemudian dia pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, fa innahu yarji'u biqirat, sungguhnya dia pulang dan membawa 1 qirat, ya, ibarat 1 gunung Uhud pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Jadi ini menunjukkan keutamaan, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita atau memberikan gambaran tentang pahala 1 qirat itu ibarat 1 gunung Uhud. Ini adalah untuk memberikan sugesti pada kita. Karena pada hakikatnya seorang tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya pahala itu. Tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tashbih. Dengan tashbih, dan tashbih adalah salah satu ilmu dalam balaghah. Jadi menggambarkan sesuatu yang tidak nyata dan sesuatu yang nyata. Ya. Menggambarkan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak bisa dilihat dengan indera, dan sesuatu yang bisa dilihat dengan indera. Ini masuk dalam, kalau ilmu balaghah namanya at-tashbih. Menggambarkan besarnya qirat itu sama dengan sesuatu yang nyata, yang dilihat dengan mata kepala, yaitu gunung Uhud. Nah, di sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama,
Ketika Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim adalah saudara bagi kita. Ya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Maka merupakan hak dia. Kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim, salah satunya adalah yaitu menghantarkan jenazah muslim tersebut jika dia meninggal. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tatkala kita menghantarkan jenazah, menghadiri jenazah, mensolatkannya dan menghantarkannya sampai ke kuburan, ini hendaknya karena iman kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan sesuatu yang Allah janjikan. Ini menunjukkan kita ketika beramal, meskipun amal ini bagian dari muamalah, hendaknya kita ikhlas di dalam melaksanakan amal yang baik ini. Maka keikhlasan adalah sesuatu yang sangat pokok, menjadi syarat diterimanya amal ibadah seorang. Dia mengikhlaskan menghadiri jenazah sampai menguburkannya karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Terkadang seorang itu menghantarkan jenazah itu karena perasaan tidak enak. Karena yang meninggal adalah tetangganya. Atau yang meninggal teman baiknya. Sehingga kemudian kadang-kadang muncul perkataan. Ya, aku mau menghadiri jenazah fulan. Karena apa? Karena tidak enak. Oh, dia tetangga aku kok. Dia tetangga kita. Dia teman ayah saya. Dia teman ibu saya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Sehingga apabila ada orang meninggal, kita niatkan karena Allah. Karena dia seorang muslim, aku mempunyai kewajiban terhadapnya untuk menghantarkan jenazahnya. Artinya dia mempunyai hak terhadap aku. Hak yang harus aku berikan padanya. Ya. Jadi hendaknya kita luruskan niat-niat kita. Atau kadang-kadang ada orang juga, na'udzubillah, ketika menghadiri jenazah itu bukan karena Allah, bukan karena iman dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Tapi karena kadang-kadang, na'udzubillah, orang ini orang kaya. Orang ini orang yang terkenal, ya, semua orang datang menghadiri jenazahnya, masa aku tidak? Ya, tak pantas. Ya. Ini pun bukan karena Allah. Ini pun niat yang bukan karena Allah. Ya, kita melihat dalam kehidupan kita, dalam realita, terkadang orang yang meninggal itu orang yang fakir, orang miskin. Itu yang hantar bisa dihitung jari. Ya, sedikit. Tetapi kalau ada orang kaya yang meninggal, subhanallah, kuburan itu penuh dengan manusia. Nah, ini yang juga perlu kita renungkan sehingga kita bisa meluruskan niat-niat kita. Ya. Hak seorang muslim itu tidak hanya kepada orang kaya, tetapi juga kepada orang yang fakir. Maka jangan memilah-milih dalam menghantarkan jenazah. Intinya dia seorang muslim misalnya, walaupun dia fakir dan kita punya kesempatan untuk menghantarkannya, maka kita menghantarkan jenazah tersebut. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan imanan wahtisaban, ini adalah perintah untuk kita, ya, ikhlas di dalam menghantar jenazah orang yang meninggal itu. Jangan karena tidak enak, jangan karena orang ini orang terkenal, semua pada hadir, kalau aku tidak menghantarkannya nanti dicela oleh manusia, dan yang lainnya dari hal-hal bersifat duniawi. Jangan. Tetapi ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang pahala dan sudah dibahas pada yang sebelumnya, itu ganjaran bagi orang yang menghantarkan jenazah. Jadi
kita menghadiri jenazah itu ada dua hal. Pertama, menghadiri sampai mensolatkan jenazah itu. Kemudian seorang pulang. Kalau memang dia harus pulang, tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Ya. Meskipun dia pulang tanpa alasan. Itu haknya. Tetapi dia membawa pahala 1 kirot. Yang kedua, ada orang menghadiri jenazah sampai menguburkannya. Sampai selesai. Maka dia mendapat pahala 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud pahalanya. Ada beberapa riwayat disebutkan tentang Nabi SAW bahwa beliau pernah melakukan 2 hal ini. yakni mensolatkan jenazah tidak sampai kepada menguburkannya, dan juga beliau pernah mensolatkan sampai menguburkan jenazah. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu yang kedua adalah lebih afdal. Sampai menguburkan jenazah itu ini lebih utama. Nah, kadang-kadang kita lihat ada juga orang-orang, sebagian orang ya yang entah mungkin punya alasan, tetapi terkadang karena faktor ketidaktahuan atau karena malas, jadi langsung nunggu di kuburan. Padahal dia punya kesempatan untuk mensolatkan jenazah. Ya, tapi dia tidak mendatangi tempat sholat jenazah itu, entah di masjid misalnya, tapi langsung nunggu di kuburan. Dan juga tetap dia mendapatkan ini satu kirot. Orang mendapatkan 2 kirot itu yang mensolatkan dan menghantarkan jenazah tersebut. Disebutkan di sini bahwa Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau pernah dahulu itu kalau ada orang meninggal hanya sampai pada mensolatkan jenazah orang yang meninggal itu. Nah, ketika sampai hadis Abu Hurairah ini kepada beliau, kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengutus Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu anhu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Khabbab bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang hadis Abu Hurairah ini. Apa benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah tentang orang yang menghantar jenazah, mensolatkannya sampai menguburkannya mendapat 2 kirot, 2 pahala ibarat 2 gunung Uhud? Fasaddaqat Abu Hurairah. Maka Aisyah Ummul Mukminin membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah tentang hadis ini. Maka apa kata Abdullah bin Umar setelah mendengar yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, membenarkan ucapan Abu Hurairah bahwa itu betul-betul hadis Nabi SAW? Kata Abdullah bin Umar, laqad farratna fi qararit katsirah. Sungguh kami benar-benar telah menyia-nyiakan banyak pahala. Banyak pahala sebesar gunung Uhud. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang ucapan Abdullah bin Umar ini. Jadi mereka menyesal. Ya. Karena apa? Hilangnya peluang. Karena beliau biasanya hanya sampai pada mensolatkan jenazah, kemudian pulang. Setelah mendengar hadis Abu Hurairah ini dan ditanyakan kepada Ummul Mukminin, dan Ummul Mukminin Aisyah membenarkan bahwa itu hadis Nabi SAW, maka Abdullah bin Umar menyesal, mengatakan betapa banyaknya qararit, ya, yaitu pahala-pahala sebesar gunung Uhud yang kita sia-siakan. Ini menunjukkan betapa semangatnya mereka, yakni untuk beramal dan melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengejar pahala dan ganjaran dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya ganjaran dan dari amal kebaikan itu. Kemudian disebutkan riwayat dari Abu Dawud At-Toyalisi
rahimahullah bahwa ketika berita ini sampai kepada Abu Hurairah, bahwa Abdullah bin Umar bertanya kepada Aisyah, maka kata Abu Hurairah, wallahi, kata beliau, innahu lam yakun yashghuluni an Rasulillah SAW safqata suq atau safqatu suq. Kata beliau, aku ini semasa hidupnya Nabi SAW, aku tidak disibukkan dengan pasar. Wala ghursil wida, juga bukan untuk menanamkan sesuatu, tidak disibukkan oleh tanaman. Innama kuntu alzama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, innama kuntu alzamu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yu'allimuniha wa li luqmatin yut'imuniha. Aku senantiasa menemani Nabi SAW. Karena apa? Kalimat-kalimat yang beliau ucapkan ini mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ya kata Abu Hurairah, aku juga ingin mendapatkan makanan dari beliau. Ya, aku ingin mendapatkan makanan dari beliau karena apa? Abu Hurairah juga orang yang fakir. Ya, jadi beliau juga makan dari apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah kata Abdullah bin Umar kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anta ya Abu Hurairah kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi. Wahai Abu Hurairah, kata Abdullah bin Umar, wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang paling menepati Nabi SAW dibandingkan kami. Dan engkau adalah orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi SAW daripada kami. Nah, ini menunjukkan betapa kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau adalah senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya meskipun beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat, ya, disebutkan para ulama dalam tempo 3 tahun, kemudian Rasulullah meninggal, namun Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam karena beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha beliau berkata, Ummu Athiyyah salah seorang sahabat wanita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dahulu, yakni di zaman Nabi SAW, kami dilarang mengikuti jenazah. Kami, yakni para wanita, dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Meskipun larangannya tidak terlalu keras, ya, tapi yang jelas bahwa mereka dilarang mengikuti jenazah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menyebutkan bab ini, kata beliau, wa karahati ittiba'in nisa'i al-janaiz. Dan dimakruhkannya bagi para wanita mengikuti jenazah. Itu menghantarkan sampai ke kuburan. Jadi hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Pada hakikatnya larangan itu, ya, menunjukkan 2 hal. Pada asalnya larangan itu adalah untuk sesuatu yang diharamkan. Ya. Tetapi bisa jadi larangan itu menurun derajatnya dari pengharaman kepada karohah,
kepada bersifat hanya sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi. Meskipun tidak sampai pada haram. Ya. Jadi itu yang kedua. Makanya hukumnya alamat makruh. Sebagaimana dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dilarang mengikuti jenazah, yakni di zaman Nabi SAW. Tapi larangan itu tidak, yakni bersifat sangat keras. Artinya di sini dimakruhkan untuk menghantar jenazah bagi wanita. Nah, berarti kalau kita melihat tentang keutamaan menghantar jenazah yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas tadi, yaitu mendapatkan 2 qirot bagi orang yang sampai menghantarkan sampai ke kuburan setelah dia mensolatkan jenazah itu. Kemudian juga hadis ya ini tentang keutamaan-keutamaan itu, tentu ini hanya berlaku untuk laki-laki. Berlaku untuk laki-laki, yakni mereka yang menghantarkan jenazah, mensolatkan jenazah sampai sampai selesai menguburkan jenazah, ini untuk laki-laki. Adapun wanita memang dilarang oleh Nabi SAW di zaman beliau, meskipun larangannya bersifat makruh dan tidak sampai kepada haram. Namun tentu ada hal-hal lain yang juga menyebabkan dilarangnya ya wanita untuk menghantarkan jenazah, karena pada umumnya wanita itu membawa perasaan mereka. Ketika mayat diangkat misalnya dimasukkan ke liang lahat, mungkin sampai pingsan, dia membayangkan, dia melihat bagaimana mayat itu dimasukkan dalam liang lahat. Jadi terbawa oleh perasaan-perasaan, bisa jadi histeris. Kadang-kadang begitu. Berteriak di kuburan, nangis. Makanya dilarang. Ya. Apalagi yang berdandan. Wah, naudzubillah. Kadang-kadang juga ada wanita-wanita ikut jenazah sampai ke kuburan. Ya gitu, pakai macam-macam. Wajahnya dipoles berbagai warna. Padahal ini menghantarkan jenazah. Makanya yang terbaik adalah apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallam, yang mana wanita dimakruhkan untuk menghantarkan jenazah sampai ke kuburan. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istihbabi takthiril musallin alal janazati wa ja'li sufufihim thalathatan fa aktsara. Makna dari bab ini, bab tentang dianjurkannya memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah. Semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah, maka ini fadilahnya semakin besar. Wajali sufufihim thalathatan fa aktsar. Juga tentang dianjurkannya membuat shaf ketika sholat jenazah itu dalam bilangan ganjil. 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Jadi intinya bahwa dianjurkan ketika mensolatkan jenazah, shaf di belakang imam yang menjadi imam ketika sholat jenazah itu pada bilangan ganjil. Pada bilangan ganjil. Meskipun yang mensolatkan itu jumlahnya sedikit. Ya. Meskipun yang sholatkan jenazah itu jumlahnya sedikit. Misalnya yang sholatkan jenazah hanya 10 orang. 1 jadi imam. Tinggal 9. Nah, 9 orang ini membuat 3 shaf. 3. Ini yang dianjur. Nanti kita akan melihat beberapa riwayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Jadi dianjurkan ketika membuat shaf mensolatkan jenazah itu dalam jumlah ganjil, ya,
Paling tidak ya 3 shaf. Meskipun jumlah orang yang mensolatkannya hanya sedikit. Tetap dianjurkan bikin dalam jumlah shaf yang ganjil. Qala An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minan nas ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fih. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tidaklah seorang mayat disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yablughuna mi'atan, yang mana jumlah mereka yang mensolatkan jenazah itu sampai 100 orang. Kullum yashfa'una lahu, setiap orang yang mendoakan mayat itu, illa syuffi'u fihi, melainkan doa-doa mereka dikabulkan untuk mayat itu. Allah kabulkan doa mereka. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan keutamaan mensolatkan jenazah dan memperbanyak jumlah orang yang mensolatkan jenazah itu. Tentu orang yang mensolatkan di sini adalah orang-orang yang juga ahli tauhid. Mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis ini yang pertama menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab istihbab taktsiril musallin, memperbanyak jumlah bilangan orang yang mensolatkan jenazah. Kemudian hadis berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan, lalu berdiri mensolatkan jenazah tersebut 40 orang muslim, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana mereka orang-orang yang mensolatkan jenazah itu yang berjumlah 40 orang tersebut, mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mereka adalah ahli tauhid, bukan para pelaku syirik. La yusyrikuna billahi syai'an, yang mana mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah mengabulkan, menerima doa-doa mereka atau syafaat mereka, itu doa mereka untuk mayat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini disebutkan 40 orang yang mensolatkannya, dan semua mereka ini adalah ahli tauhid. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis sebelumnya menyebutkan 100 orang. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Marthad bin Abdullah al-Muzani qal, atau al-Yazani qal, dari Marthad bin Abdullah al-Yazani qal, beliau berkata, kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu, adalah Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, idza shalla 'alal janazati, kalau beliau yaitu Malik bin Hubairah mensolati jenazah, fataqala an-nasu 'alaiha, ya, fataqala an-nasu 'alaiha, namun orang-orang yang mensolatkan jenazah itu hanya sedikit, ya, jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza', maka beliau Malik bin Hubairah membagi jumlah orang itu
3 bagian. Thumma qal, lalu beliau berkata, yani Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi thalathatu sufufin, barang siapa yang mensolatkan jenazah itu 3 shaf, faqad aujab, maka sudah merupakan wajib. Faqad aujab, ini wajib bagi mayat itu dirahmati oleh Allah Ta'ala, atau doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik, hadis yang hasan. Kemudian disebutkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang tidak mengapa dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata beliau Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah, wa ma'ahu sab'atu nafarin, bersama beliau ada 7 orang, berarti 8 bersama Nabi SAW yang mensolatkan jenazah tersebut. Faja'ala thalatha saffan, faja'ala thalathan saffan, maka beliau menjadikan dari 7 orang itu yang menjadi makmum beliau 3 orang 1 shaf, wa itsnaini saffan, 2 orang shaf yang kedua, wa itsnaini saffan, dan 2 orang lagi shaf yang ketiga. Berarti mereka 8 orang, Nabi SAW dan 7 orang lainnya. Maka yang 3 berdiri di shaf pertama, yang 2 berdiri di shaf yang kedua, berarti jumlahnya 5. Kemudian yang kedua lagi berdiri di shaf yang ketiga. Ya, sehingga menjadi 3 shaf. 1 shaf hanya sedikit jumlahnya, karena memang yang mensolatkan hanya sedikit. Nah, dari hadis-hadis ini yang baru kita bahas, ya, 3 hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semakin banyak orang-orang yang mensolatkan jenazah, maka semakin banyak atau semakin afdal bagi jenazah itu, yaitu doa mereka dikabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mayat ini. Jadi semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah, apalagi ahli tauhid yang mensolatkan jenazah seorang yang meninggal, semakin banyak maka semakin afdal. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan syafaat di sini, yaitu doa mereka. Doa mereka orang-orang yang mensolatkan jenazah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah ahli tauhid. Mereka yang mensolatkan jenazah itu adalah ahli tauhid. Mereka ikhlaskan doa mereka kepada Allah Ta'ala untuk mayat ini. Oleh karena itu doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu dianjurkannya membuat shaf di belakang imam ketika sholat jenazah, itu minimal 3 shaf. Kalau memang jumlahnya, walaupun jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, bisa lebih dari 3 shaf. 5 shaf, atau 7 shaf, atau 9 shaf, dan seterusnya. Intinya, shafnya itu diupayakan dalam jumlah ganjil. Kemudian hadis ini, yang hadis yang pertama yang kita bahas, dan hadis yang kedua, tentang mendoakan orang yang meninggal, ini menunjukkan keutamaan keikhlasan dalam berdoa. Keikhlasan di dalam mendoakan orang yang meninggal. Ya. Orang-orang mukhlisin yang dia ikhlas dalam mendoakan orang meninggal, Allah mengabulkan permohonan mereka. Makanya kita ikhlaskan doa kepada orang yang meninggal ketika kita mensolatkan jenazah orang yang meninggal tersebut. Ya.
Keikhlasan dalam berdoa ini perintah Allah. Agar kita berdoa pada Allah dengan ikhlas. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam berdoa. Tapi berdoalah dengan ikhlas, meminta, memohon, mengharap hanya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah tauhid. Jangan berharap pada manusia. Ya, siapapun orangnya. Tapi berharaplah pada Allah, mohonlah pada Allah, sehingga betul-betul ikhlas dalam berdoa atau dalam mendoakan orang yang telah meninggal. Dan itu mungkin hak kita yang kita berikan pada sesama muslim, yakni orang yang meninggal itu. Ya. Itu hak kita. Hak dia yang menjadi kewajiban kita kepada seorang muslim. Hak dia untuk didoakan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa tugas kita sebagai seorang muslim terhadap saudaranya adalah mendoakan. Apalagi ketika dia meninggal. Adapun selebihnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mengetahui fulan ini yang meninggal ini, ada hal yang kita ketahui, cacatnya atau aibnya, atau dosanya, itu bukan urusan kita. Ya, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi kewajiban kita mendoakan orang yang meninggal ini. Ya, kita mendoakan orang yang meninggal ini. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah disebutkan dalam hadis ini, kalau banyak orang yang mendoakan orang meninggal itu, disebutkan di sini ada jumlah 100, ada jumlah 40, dan ikhlas mereka mendoakan orang meninggal itu, maka Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan mereka dalam mendoakan orang yang telah meninggal ini. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan orang hidup yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang telah meninggal. Di antaranya adalah doa seorang muslim kepada saudaranya. Doa seorang muslim kepada saudaranya. Itu bermanfaat bagi orang yang meninggal itu. Sebagaimana sabda Nabi sallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ya, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ada beberapa riwayat yang lain disebutkan tentang yang masih berjalan, di antara disebutkan dari amal jariyah, contohnya seorang menggali sumur, ya, untuk memberi kepada orang hidup di saat dia hidup. Maka selama sumur itu dipakai airnya oleh manusia, dia mendapatkan pahala. Atau seorang memberikan mushaf Al-Quran di masjid, diwakafkannya. Kemudian mushaf itu dibaca oleh orang yang membacanya. Selama dibaca mushaf itu, dia mendapat pahala. Dan yang lainnya. Nah, di antara amal-amal yang masih bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, ya, dari orang yang hidup adalah doa. Adalah doa. Makanya kita sering mendengar para khotib Jumat misalnya mendoakan orang-orang mukminin yang telah meninggal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, orang-orang muslimin, laki-laki dan wanita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ini bermanfaat bagi mereka. Ya, bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dari doa orang muslimin yang masih hidup. Dan fadilahnya besar. Ya, kita kalau selalu mendoakan orang muslim, kita mengumpulkan pahala yang amat besar. Ya, pahala yang amat besar. Oleh karena itu, jangan lemah dalam mendoakan saudara-saudara kita sama kaum muslimin, ya, apalagi mereka yang telah meninggal. Mereka sangat membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup, dan itu bermanfaat bagi mereka. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin. Disebutkan laki-laki. Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal
kemudian yang mensolatkan jenazahnya 40 orang, dan mereka tidak menyekutukan Allah dan sesuatu, melainkan doa mereka yang dikabulkan untuk mayat itu, tentu juga di sini termasuk seorang wanita muslimah. Ya, jadi ini tidak hanya untuk orang laki-laki. Seorang wanita muslimah meninggal, disolatkan oleh 40 orang muslimin, ahli tauhid, yang tidak menyekutukan Allah dan sesuatu. Mereka mendoakan wanita yang mati, yang meninggal itu, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pentingnya sebagai anak, sebagai kerabat, ya, ketika orang tua yang meninggal, meminta kepada orang yang tahu, yang hadir, untuk ikut mensolatkan, terutama laki-laki. Nah, kadang-kadang ini atau kebanyakan dalam kehidupan kita ini, kalau ada yang meninggal, anak, ya, seorang ayah meninggal misalnya, seorang ibu meninggal, anaknya menyampaikan kepada orang yang datang takziah, maafkan ibu saya, maafkan ayah saya, ya. Ini salah satu, tidak ada masalah lah. Oke, baik-baik saja. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu meminta kepada terutama laki-laki untuk mensolatkan jenazah. Ya, tolong Pak, saya minta Bapak nanti ikut mensolatkan jenazah ayah. Insya Allah nanti jam sekian akan disolatkan. Nah, ini juga penting disampaikan sehingga semakin banyak yang mensolatkan jenazah tersebut. Kadang-kadang banyak di antara kita ketika ada orang meninggal datang takziah, betul tidak ada masalah menceritakan kebaikannya, Masya Allah fulan ini baik, fulan ini begini dan begitu. Tapi begitu giliran saatnya sholat, mensolatkan jenazah, orangnya menghindar atau menunggu di luar, ya, tidak ikut masuk ke masjid misalnya, di tempat sholat jenazah tersebut. Nah, ini hal-hal yang ya juga perlu diluruskan, ya. Jadi lebih utama kita mensolatkan jenazah tersebut, ya. Tidak sekedar menyebutkan kebaikannya, ya, atau menasihati keluarga yang ditinggalnya. Lebih dari itu adalah mensolatkan jenazah tersebut. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mengingat waktu yang sudah habis, saya menutup kajian ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, bahwa ilmu ini untuk diamalkan, manhaj ini untuk diamalkan, untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Itu ilmu. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semoga dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menerima siyamana wa qiyamana wa jami'as salihati amalina. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, dan semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.